Hah? Laba nih. Karena yang bukan yang Gunung Kidul kan. Dia orang Gunung Kidul tuh Mbak mau buka mochi itu nggak apa-apa Mbak. Berarti Sampai udah. Solo ya kita? Sampai Solo. Rasa-rasanya CFD Sampai Solo. Oh, Rasain mochi. jangan pernah ya Mbak ya. Iya, Berarti jangan pernah. setiap dari awal sampai saat ini tidak pernah rugi ya Mbak Iya, ya. enggak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jangan sampai rugi. Oke. CFD tercepat. COD tercepat tuh setengah 8 udah habis. Dari jam Dari jam 6. baru memulai. Jangan terlalu idealis. Jangan terlalu idealis dulu. Oke. Terus selain itu Mas? Oke, hari ini kita kedatangan UMKM lagi di Wonogiri. Ini namanya keren ini. Mochi Kimochi. Ada Mbak Kak Neni Arnita sama Mas Priyambodo. Oke, selamat datang di podium ya Mas Mbak. Orang Wonogiri juga ternyata. Orang mana? Darjo tadi ya? Iya, Sidoarjo. Dua-duanya Darjo. Sama. Berarti ini ya Peknggo. Iya. Beda kelurahan. Sama kecamatan. Oh, sama kayak aku juga sih. Tapi aku kabupatennya sama kecamatannya sama sih. Oke, gimana hari ini Mbak? Mas ditinggal ke podium ini gimana usaha nyarinya tadi? Oh, udah selesai. Udah selesai ya, tapi aman ya ini berarti Aman, sore ke aman. podium. Ini di mana sih Mbak untuk lokasinya? Aku di Perumahan Mundu Asri. Mm-mm. Perumahan Mundu Asri Purworejo. Oh, oke. Berarti ini sistemnya online ya pembeliannya? Offline juga. Offline juga. Di rumah juga buka. Ini panggilannya Mbak Neni, Iya. Mas Priyam apa Mas Ambodo? Priam aja. Priyam aja. Oke, berarti sehari-hari ini sibuk untuk produksi mochi kimochi. Iya, betul. Ada lagi kesibukan yang lainnya? Oh, kebetulan menekuni mochi sih. Wah, Menekuni usaha ini. Oke. Ini gimana asal mulanya apa namanya kepikiran buat produk mochi? Apakah dulunya memang sempat di Jepang atau gimana ini? Sambungin aja kali ya. Gimana Mbak dulu? Kebetulan bikin mochi itu untuk dimakan sendiri. Oh, awalnya gitu. Awalnya senang mochi pastinya ya. Iya, Senang suka mochi. Yang suka mochi Mbak Neni apa? Kita berdua. Dua-duanya sama. Terus kita juga suka kuliner. Oh, oke. Jajan Suka sama. Suka jajan. Terus Mbak kepikiran buat mochi sendiri. Iya, bikin mochi sendiri. Yang buat Mbak Neni atau Mas Priyam? Nanti jangan-jangan Mas Priyam yang buat ini. Saya. Buat terus dirasain Mas Priyam ini enak nih gitu. Kebetulan kita juga riset panjang sih. Wah, ada risetnya juga. Ada. Oh, Panjang kirain banget setiap risetnya. produk itu jadi Jadi gitu. jujur aja kita tuh ngeriset dari penjual mochi satu ke yang lain. Oh, Jadi mochi ya, A nih gimana? Ini teksturnya mochi B. kebetulan belum ada rasa yang seperti punya saya. Oh, wes. Memang harus gitu, segala Iya. sesuatu harus diriset gitu. Betul. Kenapa milihnya mochi? Ya memang karena dia suka mochi tadi. Kenapa aku mau tanyain lagi? Suka mochi, makanya buat mochi. Terus kepikiran jadiin usaha itu gimana awalnya? Ya kebetulan pas itu tuh lama-kelamaan apa ya langsung happening ya itu tuh langsung. Oh, pas buka langsung. Kebetulan Kebetulan timingnya pas ya. timingnya pas. Timingnya pas apa ini Mbak? Memang 2022 itu kayaknya kan mochinya lagi hype banget kan. Oh, 2022. Awalnya 2022 pasti masih Covid nggak sih? Habis setelahnya. Setelah Covid. Setelah Covid. Ini pertama kali berarti di-share di mana? Di TikTok, di IG? Offline. Oh, masih offline. Di rumah itu juga. Kan dari Tenongan sampai Oh. kantin sekolah. Mm-mm. Iya itu dari kantin Tenongan terus banyak yang pesen juga offline-nya. Oh, oke. Awal mulanya berarti produk mochi ini dititipin di Tenongan. Iya Dititipin di kantin-kantin sekolah gitu. Iya. Terus Terus habis itu kita banyak juga yang langsung suka. ikut apa? CFD. CFD. Terus kalau ada event gitu kita juga ikut. Oke, siap. Aku nggak sabar buat makan ini, Mbak. Kalau dititipin di sekolah itu produk yang mana? Oh, yang kecil 2000-an sama yang Defuku, yang kemasan per pieces itu. Oh, yang Yang klasik. Iya itu, sama yang Oh. Defuku. kalau yang ini satu bijinya berapa, Mbak? 5.000. Oh, yang itu?
Itu 10.000. Ini mic-nya bisa nggak sih? Kan aku bisa ngambil sini kan. Kayak gini. Ini yang berapa nih, Mbak? Itu 10.000. 10.000 satu ini ya. Iya, 10.006. Kalau Kalau perpisnya 2.000. buat di sekolah 2.000. Iya, kan ngikutin harga. Kalau yang ini 5.000. Iya, itu 5.000. Oke. Kenapa nih namanya Mochi Kimochi? Oh, Awal mulanya gimana? Wibu sih. Wibu Enggak juga. wibu juga. Wibu ya, Enggak wibu. Enggak wibu. Ya, cuman suka nonton anime Oh, aja. cuma Enggak suka sampai ke nonton level sih. yang wibu. berarti- Enggak. Aman. Kalau wibu itu memang harus ngikutin ininya ya, Sebenarnya habitnya ada gitu. Mochidomo juga yang itu yang dimakan Naruto itu. Oh, Iya, iya. oh berarti suka Naruto juga Mbak Neni Mbak Iya, Mas Priam. Iya, ya suka sih, tapi bukan yang Mm-mm. banget gitu lah. Ini yang rasa apa Mbak? Itu yang strawberry cheese cream. Ini strawberry Cheese cream. cheese cream. Silakan Mbak, bisa dinikmatin. Iya, masnya aja mungkin masnya, mbaknya. Buatan saya soteng nih. Makannya gimana sih Mbak? Iya, langsung digigit aja. Nggak pakai tangan. Ya Iya, pakai. Dipakai. Ini langsung semua kah? Ya dikit-dikit enggak apa-apa. Hmm. Gitu dong. Hmm. Ini bikin sendiri Mbak. Iya, bikin sendiri. Kok enak ya? Enak. Langsung. Ya Allah, langsung dimakan. Hap. Aku serot. Ini minum asli ya? Asli. Aman. Oke, enak banget ini. 5.000 segitu ya Mbak ya? Iya. Ya nggak ada minumnya ini. Apa sih Mbak? Ambilin dulu dong, minta tolong. Ya kayak gini Mbak, maklum ya Mbak ya. Iya, nggak Nanti kita apa-apa. banyak cut kalau di sini Mbak. Boy ini dikat dulu. Malah dikat ya. Agak dikat ya, nggak apa-apa. Terus yang itu apa Mbak? Itu. Yang paling depan, yang warna coklat. Betes. Mana? Yang paling depan, yang ada cocolannya itu. Mochi cocol. Ini tuh cocol gitu ya. Mochi betes sekali hap. Kalau yang itu sama juga. Mochi juga yang itu ada isinya. Oh, Ada. tapi itu Yang yang plastik. versi Isi plastiknya. 30. Isi 30. Nah, ini ada minum dulu. Oke, berarti ada mochi isian Daifuku. apa namanya? Daifuku. Tefuku, mon. Terus yang ini Mochi klasik. Mochi klasik, Mochi klasik yang Mochi depannya bed. mochi betes, mochi betes. Terus yang itu, mochi mukbang. Itu Mochi kalau orang-orang mukbang. mukbang. tapi yang itu juga ada isinya. Ada. Oh, kecil kayak gitu juga. Itu ribet ya Mbak pasti satu-satu gitu. Iya. Mending yang gede kayak gini nggak sih? Iya, krusialnya di situ. Iya. isinya. Oke. Ini enak banget guys, asli Wonogiri, mochi kimochi. Yang membedakan dengan mochi pada umumnya gimana? Nah ini pertanyaan buat aku sih sebenarnya. Dirasa paling utama itu rasa. benar, Rasa, aroma, tekstur. Baru dibuka aja kan udah beda. baunya beda. Bukan bau yang tepung. Enggak apa. Enggak apa. Terus kalau yang luar tuh biasanya kulitnya tebel ya. Iya. Kalau yang ini tuh nggak kerasa banget sih. Maksudku ya ada kulitnya cuma puas banget isinya gitu loh. Iya. Ya. Emang nggak rugi Mbak 5.000 segini Mbak? Enggak, sudah diperhitungkan HPP. Oh sampai dihitungin kayak gitu. Sudah tahu Ya, HPP. gimana kalau enggak ya saya rugi dong. Nah, ini adalah ini biasanya nih Mbak, kalau UMKM yang datang di sini, kita selalu nanya basicnya dia, backgroundnya dia. Biasanya basic sekolah sih. Kalau Mbaknya, Meneni, basicnya Aku dulu SMK-nya administrasi perkantoran. administrasi. Terus kuliahnya bisnis manajemen. Oke. Jadi Nyambung, bukan- nyambung di bisnisnya, disambungin aja lah ya. Oke, kalau Masnya? Otomotif. Otomotif. Tapi marketing ya dikit-dikit lah bisa Oke. marketing. Oke. Berarti yang bagian pemasaran berarti Mas Priamnya. Oke, saat ini dipasarin di mana aja, Mas? Ya mulai dari offline-nya ya. Offline-nya di rumah, terus di Tenongan Iya. mulai dari pokok sampai muter. Tenongan itu hari ini masih juga. Iya. Masih setiap hari itu. Berarti yang nyetor-nyetor gitu. Iya, ini terus sekalian Sekalian berangkat berangkat kerja. kerja. Oh, kerja juga. Kerja sekalian bawa Oh. muter. Oke. Kalau dari varian rasanya itu tadi ada yang strawberry. Ini coklat ya, Mbak ya? Iya, itu Silver Queen. Silver King coklat, durian,
Iya, durian. Duriannya isinya durian asli. Iya, durian asli. Cuma sebenarnya ada mangga, ada Dubai juga sebenarnya. Coklat Dubai. Yang kan dalamnya juga kayak itu tuh. Pistachio. Pistachio yang ngawur weh. Oke, berarti banyak banget variannya, ada berapa, Mbak? banyak. Aku 15 ada kayaknya ya. 15 ada 15 kali ya? ada kayaknya. Lebih ya? Kalau yang best sellernya yang mana ini? Daifuku coklat strawberry. Yang Tamaam tadi? Maaf, bukan. Yang coklat. Yang coklat. Oh, yang ada stroberinya itu. Sebenarnya selera sih kalau Oh. misalnya ya, tergantung kita. Yang Mbak, tapi yang saat ini paling laris yang itu. Yang coklat itu. Oke. Variasinya tadi ada 15. Mau nggak ada rencana buat yang unik gitu, Mbak? Mungkin variasi yang lainnya apa tuh kira-kira? Mau di launching gitu. Udah mentok kah variasinya? Enggak, belum. Masih belum puas dengan variasinya. Belum puas. Mungkin Itu aku ada donat mochi juga loh. donat mochi juga. Itu Iya. gimana konsepnya di donat mochi? Dalamnya donat, luarnya mochi. Hah, dalamnya donat dibungkus mochi. Iya. Tapi dalamnya kue donat. Iya. Iya. Oke. Donat dalamnya donat ada isinya lagi. Mm-mm. Terus dibalut mochi. Mm-mm. Terus atasnya topping lagi. Itu udah ada. Ada. Kalau di udah ada terus. Oke. Mochi rasa esteller. Ada Wonogiri juga. nggak ada. Pertama. Gimana buatnya, Mbak? Mas Iya. Esteller loh. Ya riset juga. Estellernya setego nggak? Enggak. Setego nih. Dibelut mochi kan. Nanti dibeli ke apa itu? Iya, pokoknya makan mochi sensasinya ya. Makan esteller. Makan esteller jadi nggak jadi minum esteller. Oh, oke. Berarti memang variatif kreatif ini Mbaknya sama Masnya ini. Oke. Kalau identiknya dengan tekstur kenyal itu tadi aku ini memang kenyalnya dapat. Cuma kalau umumnya memang tebel, kalau ini langsung tak gigit langsung kena dalamnya gitu loh. Jadi Mungkin nggak kalau pelit yang kayak agak gitu. sedikit tebal itu yang klasik. Oh, yang klasik. Jadi dia lebih ke dia kan isinya kan pasta sama selai. Mm-mm. Kalau ini kan lebih creamy. Oh, oke. Tapi ini memang nggak bisa keras. Kayak gini, apa namanya, tepung ketan tuh nggak bisa keras kah? Ya bisa keras. Kalau lama-lama disimpan kulkas ya pasti keras. Oh, berapa waktu, Mbak? Kalau mochi kayak gini, 3 harian. 3 hari. Oke, berarti setelah 3 hari sudah nggak bisa dijual lagi ya berarti ya? Kalau rasa masih bisa, cuma kalau tekstur udah berbeda ya. Udah kayak atos gitu ya, Mbak Di ya? kulkas kan udah kena suhu beda dingin. Oke. Tertarik nih. Risetnya tadi berapa lama nih, Mbak? Risetnya tuh 2002 ya. 2000 enggak 2022. Kita 2022 Dua itu kan udah launching. udah launchingnya. 21 akhir ya. 2021. Itu tahun berapa sih? 21 ya? 21. 21. Berapa bulan tuh risetnya tuh? Oh ya, kurang lebih ya 6 bulan ada kali ya. 6 bulan ada. 6 bulan ada. Oke. Ini bikin mochi itu modalnya banyak nggak sih, Mbak? Perlu alat khusus nggak sih? Pertama kali aku bikin tuh cuman modal 30.000 aja. 30.000. 30.000. 30.000. Gue kakek ngomong ini kayak pengen gaya usaha iki tapi modalnya semene om kayak ngono kah. 30.000, Mbak. 30.000 itu belum banyak varian ya. Ya kalau udah banyak varian tuh beda lagi. Oke. Hitungannya beda lagi. Tapi yang pertama 30.000 itu ya. 30.000 dapat berapa duit tuh, Mbak, awalnya? 100.000 bisa. 100.000 bisa waktu itu. 100.000 bisa. Bisa ya. Ngomong kepikiran modal Siti. Hah? Laba nih. Barang arep yang buka neng Gunung Kidul kan. Dia orang Gunung Kidul tuh, Mbak, mau buka mochi itu nggak apa-apa, Mbak. Empat loh. Iya, jadinya 3 kali lipat berarti Gak apa-apa, untungnya. buka aja. Yang Tuh. penting rasanya kan beda. Tuh. Oh. Bisa menjadi reseller. Tuh, jadi resellernya mochi kimochi tuh. Terus cara buat seperti ini tuh yang paling penting di proses apa tuh, Mbak? Godoknya kah? Yang paling penting ya pas bumbuinnya. Bumbunya? Sama bikinnya. Kan kalau salah tekstur juga udah beda kekenyalannya. Air dari porsi Oh, air. itu tuh mempengaruhi toh. Iya. Tak kirain campur sasae ngono jadi mochi. Nggak bisa. Kebanyakan air ya beda teksturnya. Nggak ada karyawan, Mbak? Belum ada karyawan? Ada 3. Punya kalian 3. 3 ini berarti produksimu udah banyak banget nih, Mbak? Dalam satu hari udah berapa? Kan kalau bikin, apalagi kalau yang bukan sehari itu, yang klasik tuh bisa 400. Wes. 400 tuh kalau kadang reseller kan minimal ada minimal pembelian ya. Oh, resellernya dari Wonogiri kah juga? Ada.
400 yang apa namanya? Klasik. Terus yang seperti ini yang Idefuku. Oh, Idefuku. Kalau di buku paling ya tergantung pesanan juga sih. Kalau misalnya ini biasanya 200, 100. Dalam satu hari, Mbak. Dalam 1 hari. Luar biasa, ada 3 karyawan ya. Ini tadi masnya kalau berangkat kerja dititipin di Tenongan. Kemudian kalau di offline-nya ada di rumah sama CFD. Iya, jadi Kalau yang online itu lewat Grab, Gojek gitu-gitu. Ada bisa, GoFood. sama TikTok, DM. Oh, DM juga dilayani. Layani semua. WA juga. Oh, paling banyak lewat apa tuh, Mbak? Paling banyak lewat WA sih. WA ya. Kan Kalau WA, kalau IG kan otomatis ke WA aku. oh berarti memang apa namanya? Langsung. Utamanya di IG ya. Terus langsung ke WA-nya itu ya. Iya. IG-nya Mochi Kimochi. Padahal kan langsung ke Linktree kan, langsung otomatis ke WA. Berarti langsung DM aja di situ ya, Mochi Kimochi. Kalau di CFD itu setiap hari apa sih? Hari Minggu ya. Aku nggak pernah ke CFD, sumpah. Hah? Dari minggu. Seminggu sekali sekarang. Dulu sempat 2 minggu. Heeh. Terus sekarang 1 minggu. 1 minggu sekali. Ya ini lokasinya di mana? Areanya? Depan Damkar. Oh, zona timur, Iya, depan. Enggak, setiap hari Minggu pagi berarti ya, Mbak ya? Iya. Oke. Nah, pastinya kalau membuat usaha kayak gini, aku taunya tuh cuma modal 30.000, ada riset, terus ngejualnya gampang tadi dibilang, terus ada karyawan. Gampang juga Nah, sih itu kalau apa tuh? gampang. Ya, Yang nggak gampang namanya itu yang apa itu, usaha Mbak? ya. Kalau namanya usaha kan juga ya kadang kalau kendala hujan ya kan. Kalau hujan itu pasti kan yang pembelinya turun gitu kan. Ya itu salah satunya. Terus apa lagi tuh, Mbak, yang Cuman ya meskipun turun ya masih balik modal lah. Ya. iya minimal balik modal setiap hari itu, nggak pernah rugi, Mbak? Enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah. Jangan pernah ya, Mbak ya. Iya, Berarti jangan pernah, setiap jangan pernah. dari awal sampai saat ini tidak pernah rugi ya, Mbak Iya, ya. enggak pernah. Jangan sampai lah. Jangan sampai rugi. Oke. Kan pernah kuliah. Iya. Biasanya gini, Mbak. Ada anak-anak muda gitu tuh kuliah itu harus kerja nih, harus kerja di Iya, perusahaan. aku juga sambil kerja. Nah, itu gimana? Sekarang itu masih sambil kerja? Enggak, dulu aku Oh, kuliahnya dulu. sambil kerja. Dulu aku kuliah sambil kerja, tapi belum bikin mochi. Heeh. Pas waktu itu aku kalau di kuliah itu bikin makanan berat. Heeh. Jadi apa yang aku bikin teman-teman pada pesan. Oke. Ya gitu. Terus sekarang fokus di usaha ini. Oke, berarti yes, luar biasa ya, Mbak ya. Perjalanan dari 2022, sekarang sudah 2026, sudah 4 tahun ya, nggak kerasa ya. 4 tahun, terus sekarang udah banyak macamnya. Kalau dulu pasti cuma dikit aja Iya, macamnya. ini juga nggak cuma mochi aja sih. Aku juga Oh, ada lagi produk yang ada lainnya. brownies, ada cheesecake juga, ada donat, ada pastry juga. Semuanya aku coba. Pinter-pinter ya, Ram ya, orang-orang yang datang-datang ke sini itu loh. Dia tuh banyak banget dulu, yang kemarin tuh juga ya banyak banget juga, dia bisa apa, bisa ini gitu. Itu memang jenengan punya apa? Dulu apa orang tuanya juga basicnya makan kah? Enggak ada Karena sama aku tuh sekali. orangnya kan suka jajan ya. Oh. Maksudnya semuanya tuh kayak misalnya kalau ke kafe-kafe gitu. Kadang kalau dulu ya waktu kuliah kan suka nongkrong. Heeh. Kalau sambil ngerjain tugas sambil makan gitu kan ya. Jadi kita survei nih ke kafe-kafe satu. Ya kebetulan kita juga suka banding-bandingin rasa. Oh, oke. Sekalian. Kalau dari segi kualitas nih, Kak, dari awal buka sampai sekarang itu kualitasnya tetap sama atau ada upgrade atau malah ada beberapa hal yang dikurangi? Enggak, meskipun bahan kita itu mahal, kita konsistensi sih. Konsistensi ya. Jadi dari awal sampai saat ini masih sama lah bahannya ya, Mbak ya. Oke. Enggak ada yang dikurangin. Karena kunci utamanya itu sih dirasa. Oke. Kalau semua orang mungkin bisa bikin bentuknya. Cuman kalau masalah rasa sulit ditiru sih kalau rasa. Oke. Kalau dari Mochi Kimochi nih, yang menurut Mbak Neni ini merasa, wah produkku kok sekarang sudah seperti ini ya, itu di fase apa ini, Mbak? Misalnya pernah diborong kah, pernah dapat apakah kayak gitu? Atau pernah penjualan yang sebanyak ini kah, itu di momen apa? Pernah nggak? Pernah ya. Penjualan mungkin paling banyak berapa dalam satu hari? 400 itu tadi?
Ya kita itu omset CFD. kalau sehari itu bisa kita omset itu 1 juta. 1 juta. Pernah ya kita Itu kan produksi ini biro kan langsung hitung kan kalkulator tuh kayak. Nek omset 1 juta ya keuntungannya biro. CFD. CFD tercepat. CFD tercepat tuh 7:30 udah habis. Dari jam? Dari jam 6. Harusnya itu stoknya ditambah biar sampai maghrib mbak. CFD-nya. Jam CFD-nya yang nggak nyampe. Ngikutin aturan dari Oh iya. jam Berarti 9. berapa jam itu? 1,5 jam. Dari 6, 7, setengah 8, 1,5 jam. 11 pos. 11 box bisa 11 box. 11 bawah. Kadang juga kalau hujan ya jam 8 setengah 9 ya. Tapi tetap habis ya. Setiap habis selalu habis. Emang kalau pemain di Wonogiri, pemain mochi itu jarang, masih jarang. Dulu jarang. Dulu jarang, sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Banyak. Banyak, Kalau dulu masih jarang banget ya. jarang. Sekarang udah banyak. Sebanyak apa itu udah sampai sampai ngeriset saingannya ini, saingannya itu. Ada kalau lebih dari 10 gitu? Ada ya. Ada. Lokalan juga. Lokalan. Berarti Sampai udah. Solo ya kita. Kita Sampai Solo. rasa-rasanya sampai ke CFD Solo, Sampai Solo. Sukarjo. Oh. Rasain Solo. mochi satu-satu, beli satu-satu semua tak beli, tak Tak rasain beli. semua. Semuanya. Itu yang pas riset apa yang saat ini juga? Setelah. Oh, sampai saat ini juga. Tahu kan. Sampai- Terus rencananya mau gimana nih Mbak terkait dengan mochi mochi meh? Dibuatin outlet kah? Mau Iya, outlet juga. mau buat Mungkin kafe? Beberapa tahun ke depan, Buat kafe. Kebetulan dia barista juga. Oh, masnya barista juga. Barista otodidak namanya. Baristaku kopi apa, Pak? Kopi ya? Dulu pernah sempat sebelum Covid itu saya pernah buka kedai kopi di Cikarang itu kan. Oh, di sini buka lagi, Mas. Iya. Ya niatnya. Oh, Iya nanti di jadi kopi sama mochi. Kopi mochi. Tuh. donat kopi kan udah ada. Udah. Mochi kopi. Mochi kopi. Semoga secepatnya nih, Mas. Kalau apa? Bisa apa aja teknik kopinya itu loh, barista itu. Sama manual brewing, baru manual. Manual brew ya. Aku ngerti manual brew. Itu yang ada kopi sing enek rasa-rasan itu juga bisa, Mas. Ya, bisa lah. Bisa ya. Di rumah pasti buat juga. Buat sendiri tapi alatnya manual. Oke. Terkait di Wonogiri tadi kan memang sudah cukup banyak ya di apa namanya UMKM mochi kimochi. Mochi aja ya, mochi aja. Terus melihat apa namanya UMKM di Wonogiri, terus daya beli masyarakat seperti itu dari tahun ke tahun itu masih prospek kah mochi? Masih diminati kah? Masih diminati. Ada kenaikan atau malah penurunan setiap tahunnya, Mbak? Stabil ya, Mas. Stabil sih, stabil. Stabil ya peminatnya ya. Jadi bukan yang apa ya? Bukan yang FOMO ya. Mochi itu berarti sekarang jajanan yang bukan FOMO, yang aku pengen mochi karena ini tren kayak gitu nggak ya? Sudah jadi keseharian, sudah kayak cilok berarti Iya. Ya. peminatnya. mungkin. Karena aku pengen mochi, nyari mochi, kamu pengen seblak kayak gitu ya. Berarti daya beli di Wonogiri ini stabil ya setiap tahunnya ya. Kalau mochi sih masih stabil. Stabil Kalau aja sih. produk lain kurang tahu. Kalau produk lain kurang tahu. Tapi yang penting mochinya ini tetap stabil terus ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Rencananya nanti dalam waktu dekat berarti mau punya outlet ya toh, terus produksinya makin banyak. Ada harapan nggak nanti buka di kabupaten lain gitu? Fokus Wonogiri dulu. Fokus Wonogiri dulu. Ngawasinya kan lebih mudah. Apanya? Ngawasinya lebih mudah. Nanti kalau butuh pengawas saya bisa. Kalau di mana nanti saya bisa bantu. Misal di Karanganyar, survei saya juga bisa. Gitu. Ramein Wonogiri dulu aja. Oke. Kalau tadi reseller ya, Pak. Kalau bukan franchise itu belum Enggak, buka. saya enggak akan Nggak akan apa buka. franchise ya. nggak akan. Kenapa? Resiko. Resiko. Resiko di kualitas ya. Ya, nanti dia ngurang-ngurangin. Kurang-kurangin bisa aja bahan-bahan. Bahan-bahannya dikurangi. Emang kalau udah punya merek, punya brand itu memang apakah masih penting tuh? Misal cuma dikurangin apa sesendok 2 sendok gulanya Ngaruh itu? banget, ngaruh sekali. Gak mau ya. Gak mau. Kan udah punya brand. Iya. Ya, kita nggak jual brand aja. Lupa satu resep aja nggak aku jual. Lupa masukin memang apa pernah. gitu. Lupa satu resep aja nggak aku jual. Memang pernah, Mbak,
buat sesuatu Ya, terus tapi saat ini belum pernah ya. Enggak. Belum pernah. Kalau misalnya nggak akan aku jual. Oh ternyata aku lupa nih masukin. Oh, enggak, berarti enggak akan saya jual. Kalau buka cabang pun tetap nggak franchise ya. Misalnya mau di mana? Di Ngadirojo kayak gitu, mau di Wonogiri udah, misal di Slogoimo yang jauh Prajimantoro gitu-gitu ya Mbak ya. Orang penjual mochi aja itu dia udah jual mochi tapi dia beli ke saya. Kok Kalau bisa? punya Maam sendiri. Itu gimana maksudnya Mbak? Ya, Itu dia- jangan-jangan kayak Mbak juga bisa. Mungkin riset. juga tapi dia Ah. hampir setiap ini ya, setiap minggu. Setiap minggu dia beli. Oh paham. Karena dia punya segmen sendiri. Aku pernah juga bukan aku sih. Bukan jersey. Bakso, lebih ke bakso sih. Bakso itu ada segmen sing misal murah, sing biasa, tapi penjualnya itu pengen bakso yang enak. Ya dia beli di tempat lain kayak gitu-gitu. Oh, iya, iya. Itu termasuk sih. Jadi bukan riset karena memang segmennya dia cukup yang itu. Dia nggak mau meningkatkan kualitas itu juga. Orang Prajimantoro itu. Prajimantoro. Tirtomoyo, maaf, salah. Tirtomoyo. Ini emang dia jujur ya. Saya juga jual Di mochi. story WA-nya dia jualan. Jualan mochi. Jual mochi, tapi aku nggak apa-apa. Kamu niatnya beli ya udah nggak apa-apa. Jangan-jangan dia buka mochinya setelah beli mochi Kurang mochi. tahu ya. Tahu kalau itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau. Berarti terinspirasi dari saya. Terus yang selain ini tadi, kalau ini juga apa Mbak? Ini sering laku juga. Oh iya, ini yang jatuh sering. tadi ya. Itu bestseller juga mochi bed. Ini cara makannya dicocol. Iya, dibuka dulu sausnya. Heeh. Mochi bites. Mochi bites. Mochi bites. Aku nanti malah seret lagi gimana nanti? Nanti dia Tapi nggak minum. kelolotan. Ini enggak tadi kelolotan sih Mas. Tak pangan kabel loh. Kebalik. Oke. Ini juga banyak peminatnya Mbak. Iya banyak juga. Ini gini cara makannya. Bisa dia. Sampai biasanya. Mochi bites. Bites. Jadi kan itu Oke. Mochi tadi ada donat lagi. Apa? Donat. Terus apa lagi Mbak? ada pastry, ada Pastry. French cake juga, French cake. ada brownies, kepertat. Apa wih? Itu dessert Manado. Dessert Manado. Dessert dari Manado itu. Itu kok tahu-tahu kayak gitu tuh memang cenderung jajan semua ini kan. Iya. Jajan Pas juga di kafe berdua. kayak gini disisain sedikit bawa pulang toh. Gitu nggak sih? Enggak ya. Di rumah masak. Ini resepnya ini nih, ini resepnya ini. Kalau dari Mas Priam juga sense terkait dengan makanan itu juga tinggi juga berarti. Seneng saya. Seneng juga jajan, seneng Seneng di kuliner. pasangan keplek ilat Anda berarti. Jadi kita memanfaatkan kalau misalnya suka langsung dibikin biar nggak rugi. Iya, iya. Berarti ini memulai dunia perkuliner ini, UMKM ini berarti memang awal langsung di apa namanya? Mochi tadi ya, Mbak ya. Kalau yang sebelumnya tadi apa, Mbak? Sebelum ke mochi, Mbak? Aku sebelumnya makanan berat. Ayam geprek. Ayam geprek semuanya aku bikin. Kan aku Steak, ya. 2018 ya kuliah. 2018. 2018. Iya, maksudnya bawaannya 2016 ya, 2016. 2016. Berarti yo memang basicnya Mbak Eneti ini benar-benar dia Ya anu sih, tahan malu sih sebenarnya. tahan malu gimana? Ya kan kalau jualan tuh kan memang tahan malu. Mentalnya kan Awal-awalnya harus, kan anak muda kan. kadang anak muda pasti. kan emang malu kan kebanyakan jualan. Hmm, Kalau anak muda kan jualan malu. emang iya anak muda malu. Tapi itu sebuah ini loh, Mbak. Kalau paradigmaku dulu kalau yang bisa kayak gitu tuh memang dia punya skill gitu, dia punya apa keterampilan kayak gitu. Kalau aku sih melihatnya kayak gitu. Tapi ya luar biasa sampai jualan ayam geprek gitu ya Mbak ya. Habis Iya. itu mochi, nah terus kue perkuean. Ini ada lagi misalnya buka toko bangunan kah Mbak? Ini kayaknya bagus loh ini Mbak hokinya Nggak nih. apa-apa, semua toko kalau bisa aku buka. Nah ini loh, namanya kan jurusannya bisnis ya tadi Mbak ya. Iya, semuanya pokoknya Kalau ada gitu. peluang
masuk aja nih. Kalau bisa semuanya. Nah, siapa tahu juga mau jadi Apa? mau jadi nanti masuk di situ Mbak. Frozen food bisa nggak? Bisa aja sih frozen food. Frozen food dimasukin ke platformnya Regar Market, nanti kita jualin. Kita kan punya 40.000 apa namanya, kita nyebutnya juga affiliate Regar Market sih. Ada 40.000, dia mempromosikan produknya kita. Nah, kita itu berkembang, sekarang kan masih jersey nih, mau mulai ke produk-produk non jersey, dan kita fokus di produk-produk di Wonogiri. Nah kemarin ada sendal, ada sepatu, ada tas. Ini bisa juga frozen food masuk di platformnya kita. Dimsum atau bikin? Dimsum. Ngapain? Kita kan bikin Bisa dimsum. juga. Ya, bisa. Dimsum juga. Dimsum bikin. Berarti bisa banget ini masuk di Regar Market nih, Mbak, ya, di frozen food Frozen gitu ya. Bisa. Bisa. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah setelah ini. Mungkin terakhir sebelum kita cukupkan, terutama buat orang atau anak-anak muda nih di Wonogiri, ketika dia memulai ingin membuat usaha, ingin membuat produk kuliner, terus tapi dia banyak mikir ataupun masih ragu-ragu, kuncinya untuk memulai usaha itu seperti apa sih, Mas, Mbak? Mau siapa? Mas Priam boleh, Mbak Neti boleh. Iya. Kamu dulu. Iya, udah. Untuk mulai usaha awal ya, itu jangan terlalu idealis lah. Nah, idealis itu gimana, Mas? Idealis itu ya misalnya, oh saya mochi klasik nih, ya udah saya mochi klasik aja. Ada masukan, ada tren baru misalnya kayak mochi Daifuku atau mochi yang lain, dia nggak mau bikin, pokoknya saya mochi klasik aja. Dia nggak mau ngikutin, kecuali idealis boleh kalau memang personal brandingnya awalnya dulu udah bagus, udah dikenal, udah bisa diterima, baru idealis. Tapi kalau baru Untuk memulai, jangan terlalu idealis, jangan ikutin terlalu pasar idealis dulu. dulu. Oke, terus selain itu, Mas? Ya, yang penting ya jangan malu sih, kuat mental aja. Nah, jangan malu, kuat mental. Terus kalau kepikiran nanti rugi gimana, kayak gitu-gitu, Mbak, gimana? Ya itu udah termasuk manajemen resikonya. Oh, harus paham ke situnya nih. Udah termasuk manajemen resiko, jadi kita juga harus bisa udah paham itu. Kita perhitungan dulu, kan setiap mau bikin usaha pasti ada perhitungan HPP-nya juga. Oh, oke, dibikinin HPP-nya. Terus nanti aku dapat keuntungnya berapa sih? Kayak gitu. Jangan sampai netapin harga itu memang Cuman yang penting laku, terus nggak dipikirin ini nanti balik modal apa enggak, ini nanti untuk spare ke ini itu gaji karyawan dan sebagainya, itu memang harus diperhitungkan semua ya. Gitu, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau mau membuat usaha memang tidak hanya sekedar aku pengen usaha ya toh, terus harus punya riset juga, harus sering riset juga, harus memikirkan juga. Jangan memulai usaha itu jangan langsung harganya sekian tanpa memikirkan dapurnya nanti gimana seperti itu ya, Mbak ya. Oke, mungkin itu dulu, Mbak, Mas, sudah mau mampir di podium. Saya terima kasih banyak. Semoga Mochi Kimochi semakin besar lagi. Ya, amin. Yang sekarang di rumah di CFD, nanti punya outlet, punya cafe, baristanya Mas Priam ya toh. Terus Mbaknya juga tetap mau jadi PNS. ya Kalau ada kesempatan. Oh, memang cita-cita memang harus dicapai ya, harus terus dikejar kayak gitu. Selagi masih bisa jadi pengusaha juga ya, Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah mau datang ke sini. Pokoknya nanti kita juga mungkin bisa collab ke Mochi Kimochi ya. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi teman-teman Silakan. kita nanti ke sana, terus kita review tempat produksinya, biar memperkenalkan juga, oh ternyata ini ada owner mochi yang masih muda yang bisa kita angkat inspirasinya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Podium pada hari ini mendatangkan Mochi Kimochi, ownernya masih muda, orang Wonogiri asli. Gitu, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di podium selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.